Apa kabar? Semoga Tribuners selalu dalam keadaan sehat. Dan bagi yang sakit, semoga lekas sembuh dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Senang sekali saya, Amanda Putri Kirana, jurnalis tribunbanten.com dapat kembali menyapa Tribuners pada kesempatan kali ini. Dan pada sore hari ini, Tribun Banten berkesempatan untuk berbincang santai nih dengan seorang bidan yang bertugas di daerah pedalaman Baduy. Beliau adalah Bu Bidan Pita Puspitasari, bidan muda yang sudah 2 tahun bertugas menjadi tenaga kesehatan di Puskesmas Cisemat. Dan beliau melayani pelayanan posyandu ke setiap rumah warga Baduy, Baduy luar setiap harinya. Dan sudah terhubung dengan kami secara langsung, Mbak Pita, melalui Zoom meeting. Halo Mbak Pita, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Suara saya terdengar jelas ya Mbak ya? Ya, Oke. Saya manggilnya Mbak atau Teteh nih? Atau Bu Bidan? bebas apa aja. Karena Bu Bidannya masih muda nih, jadi kita panggil Teteh aja ya, biar lebih Ya, akrab gitu. Oke. Teh Pita, ya, boleh perkenalkan diri dulu nih ke Tribuners. Siapa sih sebenarnya sosok Teh Pita ini? ya. Perkenalkan saya Bidan Pita Puspitasari bertugas di Puskesmas Cisimet yang bertempatan di daerah Baduy. Seperti itu. Nah, sebelum Teh Pita ceritain pengalamannya, boleh nggak sih Mbak cerita kenapa memilih profesi bidan ini untuk ditekuni? Ya, sebetulnya karena memang saya asli pribumi sana, asli orang Cisimet sini, dan kebetulan pas ditugaskan di Puskesmas Cisimet bersama 8 bidan teman saya itu memegang desa Anekes. Berarti emang dari awal menekuni profesi ini langsung ditugaskan di daerah situ ya Mbak ya? Enggak, awalnya belum megang desa Anekes, awalnya masih ada yang PNS itu yang bertugas di sana. Karena beliau pindah, jadi kita 8 bidan diterjunkan ke desa Anekes. Oke. Nah, selama menjadi bidan di desa Kanekas itu, lebih sering warganya yang menuju puskesmas atau Tevita dan teman-teman bidan lainnya yang jemput bola istilahnya? Iya, kalau misalkan dulu-dulu masih jemput bola kayak misalkan persalinan yang kayak gitu. Kalau misalnya ada emergensi, kalau misalnya yang ada langsung ke puskesmas juga ada sebagian. Dan katanya kalau untuk menuju desa tersebut harus jalan kaki sejauh 2 kilometer ya? Boleh diceritain nggak sih, Teh, pengalaman itu seperti apa? Sebetulnya jaraknya itu kan beda-beda ya. Kalau misalkan kampung yang terdekat itu Kaduketug gitu 2 meter ya. Kalau misalkan ke daerah saya 15 kilo. 2 kilo. Kalau itu salah sebetulnya yang Oh, waktu di link itu oke, oke. pulang pergi 15 kilo itu. 2 kilo mah hanya yang Kaduketug yang Oh, Baduy di sini. kalau 15 kilo itu berarti pulang pergi jalan kaki gitu, Teh? Iya, jalan kaki saya. Oke. Kalau untuk waktunya, biasanya kan ada waktu-waktu tertentu ya untuk menuju desa sih. Ya. Jam berapa biasanya, Teh? Saya biasanya kalau pas di link itu saya baca ya, yang artikel itu kan setiap hari jalannya ke sana kalau kata di situ. Sebetulnya setiap bulan, bukan setiap hari. Setiap Oh, bulan, setiap posyandu, kalau misalkan yang ada yang lahiran, kalau mereka menghubungi biasanya ke sana. Kalau misalkan tidak ada, rutinitasnya 1 bulan sekali biasanya. kalau untuk jadwal istilahnya jadwal biasanya gitu, kira-kira per bulannya ada berapa warga Baduy yang melahirkan sih Teh sampai harus disamperin ke situ menggunakan jalan kaki? Tergantung sasaran ibu hamilnya berapa ya. Kadang misalkan ada 10 orang, kadang ada 5 orang, beda-beda. Itu per bulan ya Teh ya? Iya, per bulan. Itu bukan hanya di kampung yang saya bina sebetulnya, keseluruhan ya, keseluruhan desa. Boleh dijelaskan kan Teh? Itu secara keseluruhan Tevita ini kemana aja sih? Ke kampung mana aja?
Saya ke 6 kampung. Oke. Satu pos itu ada 6 kampung. Hmm. Yang Di- pertama itu ada kampung Balimbing, kampung Marengo, kampung Gajebo, Cikuya, Cicakal Muara, sama Lewi Bulut. Oke. Nah, kalau untuk selama bertugas itu ada kesulitan yang dialami nggak sih, Teh? Terus pernah dapat penolakan kah dari warga? Banyak, banyak banget. Selama saya bertugas di sana juga, awal-awal juga saya memang pada awalnya tidak diterima dengan baik karena mungkin mereka nggak kenal juga kan sama saya gitu. Ada sempat penolakan kayak ibu hamil yang nggak mau diperiksa gitu, terus rumahnya dikunci sampai ditutup, nggak mau kontak dengan saya. Banyak sih kejadian-kejadian mas. Oke. Kalau gitu strategi apa yang Teteh lakuin? Akhirnya mereka mendekat tuh seperti apa? Pendekatan, Hmm. pendekatan aja ke warga setempat, sama lintas sektor, sama kader, terus sama kepala desa, sama petugas desa yang membina Baduy, Kokolot, sama RT, RW juga, sama kepala pemuda juga, tokoh-tokoh masyarakat aja yang berperan di sana. Berarti kalau sekarang mereka udah lebih terbuka ya, Teh ya? Ya, alhamdulillah sudah. Kalau yang waktu cerita Teteh dikunci itu akhirnya gimana? Akhirnya oknum tersebut maukah istilahnya diberi arahan dari Teteh atau tetap sampai sekarang tuh masih tetap ngotot aja gitu nggak mau Teh? Enggak sih, sekarang udah pada mau sebagian. Hmm. Karena Oh saya berarti juga memperkenalkan diri juga kan, maksudnya saya eh, bidan yang bertugas di sini gitu. kalau untuk komunikasi menggunakan bahasa Sunda ya Teh ya? Iya, kalau komunikasi bahasa Sunda. Nah, terus kalau untuk pekerjaan menjadi bidan sendiri, Teh kita didukung nggak sih sama keluarga? Kenapa? Didukungkah pekerjaan ini sama keluarga? Kerjaan Iya, bidan? alhamdulillah suami, ibu, bapak, ya semua keluarga juga mendukung, mengasih support. Oke. Atau mereka pernah ada rasa khawatir gitu karena harus melepas anaknya harus jalan 15 kilometer. Iya, kadang kayak gitu. Kalau misalkan kan sebetulnya di daerah Baduy itu kan kalau yang saya bina itu nggak ada sinyal ya di daerah sana. Ya, jadi komunikasi itu agak susah gitu. Paling kalau misalkan saya biasanya pulang jam 4 sore, dari sini berangkat jam 8 pagi, nanti biasanya saya pulang jam 4 sore. Jadi orang rumah udah tahu kalau misalkan lebih dari jam 4, paling nelponin kemana gitu. Biasanya gitu, saya pulangnya jam 4 biasanya datang ke puskesmas. Kalau untuk 15 kilo itu kira-kira memakan waktu berapa lama Teh? Ya dari jam 8, kan kalau misalkan memang kalau bukan posyandu, sebetulnya agak deket ya, bukan deket, gimana ya, nggak terlalu makan waktu, karena kan kalau posyandu kan kita berhenti-berhenti dulu di setiap kampung-kampungnya, jadi agak lama gitu. Biasanya saya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah kan kalau misalnya di lingkungan kita posyandu itu kadang diselenggarakannya di rumah warga ya. Kalau untuk di kampung Baduy sendiri itu di mana Teh? Ada biasanya ada di rumah kader, kalau saya di rumah kader sebagian. Kalau kampung-kampung yang lain biasanya di rumah warga. Oh berarti warga juga udah mulai menerima ya, maksudnya udah mulai terbuka gitu sama masalah kesehatan. Iya, alhamdulillah. Tapi kalau untuk anak-anaknya sendiri itu mereka pada mau ya mendapatkan pelayanan posyandu. Mau biasanya, kalau misalkan sama ibunya, mau, mereka kan nantinya dikasih vitamin biasanya. Tapi berarti ini kalau untuk yang melahirkan, kita harus ke sana ya segera ya kalau ditelepon. Iya, biasanya kalau misalkan ada orang Baduy yang telepon, biasanya ke sana, kalau enggak mereka yang turun ke puskesmas biasanya, kalau misalkan ada sinyal. Kalau misalnya tidak ada sinyal, biasanya langsung dibawa aja ke puskesmas.
Kira-kira banyak nggak sih Teh? Maksudnya lebih banyak mana ibu yang melahirkan di puskesmas dan di rumahnya sendiri dan harus nelfon Teh kita? Ya kebanyakan sih mereka melahirkan sendiri di kampung mereka sendiri, Oh, kebanyakan. kalau emang bertugas ke sana biasanya Teh kita bersama rekan bidan yang lain atau beberapa aja atau bagaimana Teh? Enggak kan, kalau kita kan sudah dibagi, ada Hmm. 9 pos sebetulnya di desa Kanekes itu. Ditugaskannya 8 bidan. Jadi berangkat ke tempat posyandu itu sendiri-sendiri Jadi biasanya. Teh kita jalan 15 kilo itu sendiri? Iya sendiri. Kadang saya misalkan berangkat sama suami, kadang kalau misalkan suami lagi nggak sibuk, atau misalkan sama ahli gizi, sama counseling biasanya, tergantung. Kadang kebanyakan sih saya jalan sendiri. Tapi jadwal posyandu itu emang 1 bulan sekali ya Teh ya? Iya, jadwal posyandu sebulan sekali. Oke. Kalau untuk di jalannya sendiri ada rintangannya nggak sih kayak misalkan jalannya yang berbelok-belok atau susah buat dilewatin, harus lewatin kali, seperti itu ada nggak sih Teh? Kalau ke saya ada jembatan ya, kayak misalkan yang capeknya tuh kayak turun naik tanjakan aja sih. Jalannya kan yang nggak bisa ditempuh oleh kendaraan ya, jadi kita jalan kaki kayak turun naik kayak gunung gitu, batu-batu tanah jalannya. Kadang juga kalau hujan kan licin, neduhnya juga susah di mana. Waktu awal-awal nih Teh melewati jalan situ pernah nggak sih Teh tersesat? Kenapa? Pernah nggak sih Teh tersesat waktu awal-awal lewatin jalan itu? Alhamdulillah enggak sih, enggak pernah. Soalnya kalau ke daerah saya itu kan daerah wisata ya, Gazebo itu, jadi banyak pengunjung juga yang sana, jadi enggak ada buat tempat nyasar sih. Oke, jadi nggak terlalu sepi juga ya Teh ya? Iya. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya nih Teh tentang pendapat Teh kita mengenai hoax kalau masyarakat Baduy itu nggak pernah mendapatkan vaksin dari awal pandemi hingga saat ini, tapi sehat-sehat aja. Nah, menurut Teh kita, pandangan Teh kita sendiri terhadap berita bohong itu tuh seperti apa sih? Kebenaran itu seperti bagaimana gitu, Mbak? Iya kan selama ini kan belum divaksin ya, kecuali mungkin dari eh, pegawai desanya mungkin udah ya, kayak yang Hmm, kemarin desa di Kanekes itu, kayak kalau warganya sih belum, setahu saya ya belum divaksin karena masih rundingan katanya. Mungkin mereka juga kan karena tidak terpaparnya, pola hidup mereka aja yang sehat kali ya, yang berjemur setiap hari kan, yang pergi ke ladang setiap hari gitu. Jadi kalau untuk divaksin sih belum kayaknya. Kalau warganya baru juga perangkat desanya, kepala nggak desa salah. ya, Kanekesnya gitu ya, Teh ya. Iya. Tapi beliau aktif mengimbau warganya untuk vaksin nggak? Atau seperti apa, Teh? Gimana? Tapi beliau ini mengimbau warganya untuk vaksin atau ya udah maksudnya semaunya warga aja untuk ikut dapat dosis itu. Iya, kurang tahu sih kalau ke situnya, soalnya eh, ada selentingan masih rundingan katanya antara Kokolot sama Jaro yang di sana ya. Pegawai desa sama sekdesnya juga semuanya masih rundingan kayaknya, antara divaksin atau boleh atau tidak gitu warga Baduy itu. Oke. Jadi belum Tapi bisa kalau memutuskan. oh iya, iya. Oke. Nih, tapi kalau untuk alasan pribadi kita nih sekarang tuh lebih istilahnya saklek nih untuk membantu warga Baduy itu kira-kira tuh kenapa sih kan? Ya, gimana? Alasan Tepita sampai saat ini masih bertugas di puskesmas tersebut itu sebenarnya tuh apa sih Teh gitu? Ya karena pengabdian saya sebagai tenaga kesehatan, sebagai bidan, sebetulnya sih tujuan setiap semua tenaga kesehatan itu sama ya, agar meningkatkan kesehatan, terus menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi juga.
harapan saya dari dulu tuh sampai sekarang itu, tapi sebetulnya memang masih tinggi angka kematian ibu dan angka kematian bayi itu, tapi kan kita harapan saya itu sebetulnya agar mereka juga mau dan tahu artinya kesehatan itu gimana gitu. Tapi kalau untuk prakteknya sendiri, angka kematian ibu hamil dan anak di di pedalaman Baduy saat ini seperti apa kondisinya, Teh? Kebanyakan kalau kematian bayi biasanya itu tetanus ya, biasanya. Kebanyakan. Jadi dari pusernya biasanya perawatan tali pusernya yang nggak bersih gitu, yang nggak steril. Biasanya mereka dikasih apa sih rempah-rempah yang ada di daerah mereka biasanya. Kalau untuk ibu hamil ya? Ibu hamil, kalau kematian ibu hamil rata-rata di sana itu retensio plasenta. Jadi plasentanya nggak keluar, jadi mereka kehabisan darah. Jadi kebanyakan itu biasanya dari anemia juga. Tapi kalau untuk secara per tahunnya itu meningkat atau stagnan atau malah menurun dari tahun lalu dan tahun ini gitu? Enggak, sebeningkat sih enggak ya. Cuman ya kebanyakan misalkan setiap tahunnya itu ada aja gitu yang meninggal di desa Kanekas itu. Tapi kadang ada 2 gitu, kadang ada 4. Tapi misalkan Puskesmas Cisemet mengadakan posyandu nih, warganya antusias kah, Teh? Kalau sekarang sih udah antusias, biasanya suka nanya kan kalau misalkan kita telat biasanya ini jadwal tanggal 20 misalnya posyandu. Tapi saya misalkan lagi ada kepentingan atau apa biasanya di tanggal 25 biasanya mereka telepon. Bu, kapan posyandu gitu biasanya nanyain anak saya katanya belum diimunisasi, ini ada ibu hamil baru atau misalkan ini ada ibu hamil yang melahirkan gitu. Biasanya Oke, gitu. Mereka udah lebih aktif ya sekarang, Teh ya? Iya, alhamdulillah sekarang. Ini pertanyaan terakhir ya, Teh. Ada nggak sih harapan Tevita yang ingin disampaikan kepada pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten, provinsi, ataupun pusat? Iya. Ya, harapan saya dan 8 teman bidan yang lain yang khususnya bertugas di Desa Kanekes Baduy, mudah-mudahan masyarakat setempat, mudah-mudahan pemerintah setempat bisa melirik kita yang bertugas di pelosok, atau misalkan bisa kita diangkat menjadi pegawai negeri sipil dengan pengabdian kita yang benar-benar sangat-sangat luar biasa, membina Baduy yang benar-benar jarak tempuh yang tidak bisa dilalui oleh motor atau mobil dan kendaraan yang lain. Mudah-mudahan pemerintah setempat bisa berkenan ikut posyandu ke tempat kita bertugas ke sana biar mereka tahu gitu kondisi di lapangan kita itu seperti apa. Itu aja sih harapan saya. Tapi tuh kalau untuk 8 bidan lainnya juga merupakan warga setempat atau malah ada warga Kota Serang kah atau seperti apa? Kebanyakan warga setempat Kabupaten Lebak. Semua, hampir semua. Oke. Jadi 8 bidan ini, 9 bidan ya sama Tevita ya? 8 sama saya. 8 bidan sama Tevita berarti saling bahu-membahu ya, membangun kepercayaan masyarakat Baduy untuk mengikuti istilahnya program kesehatan dari Puskesmas gitu ya, Teh ya? Iya. Oke. Tevita, terima kasih ya sudah memberi penjelasan yang lengkap. Terima kasih juga atas waktunya. Mohon maaf, ini Tevita sebentar lagi mau ke Puskesmas ya harusnya jadwalnya ya sekarang ya? Iya. Iya deh. Terima kasih banyak Tevita ya sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng tribunbanten.com. Iya. Semoga Tevita selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan setiap tugasnya. Iya. Oke, Tribuners. Ini sekarang kita udah di penghujung acara nih. Semoga kita melakukan efektivitas dari
pedalaman Baduy dapat menginspirasi kita semua dan menginspirasi tentunya untuk membantu sesama. Oke, dan tentunya banyak banget sih pelajaran yang bisa kita dapetin dari Teh Tita Puspitasari. Terima kasih untuk Tribuners yang telah menyaksikan bincang-bincang sore ini. Dan bagi yang kelewat atau yang join di tengah jalan, bisa kembali menonton di YouTube tribunbanten.com. Saya Amanda Putri Kirana, pamit undur diri. Selamat sore. Iya, selamat sore. Selamat sore Mbak Pita. Mbak Pita makasih banyak ya. Maaf